Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan pada hari ini pembahasan kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin, beberapa kaidah yang beliau sebutkan untuk meraih kebahagiaan atau menghilangkan kesedihan dan kegundahan dalam hati. Di antaranya yang beliau sebutkan di awal-awal kitab ini yaitu seorang bisa mengusir kegelisahan, kesedihan dalam dirinya itu dengan modal iman dan amal soleh. Kemudian juga dengan banyak membantu orang lain. Dan beberapa poin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan membacakan beberapa poin selanjutnya. Kalau dari kutip yang kita pegang sama-sama ini masuk ke bagian kedua dari kitab ini, yaitu aktivitas ilmu dan konsentrasi. Teman-teman minta tolong bantu baca, qari. Aktivitas ilmu dan konsentrasi. Di antara faktor yang dapat mengatasi guncangan jiwa karena tegangnya urat saraf dan hati gelisah ialah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Aktivitas semacam ini dapat mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal-hal yang dapat mengguncangkannya, bahkan mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Jiwanya menjadi senang dan semangatnya pun bertambah. Faktor-faktor semacam ini bisa berlaku bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman. Hanya saja, orang yang beriman unggul dengan keimanan dan keikhlasannya ketika dia menyibukkan diri dengan ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan. Juga dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Jika yang dia lakukan berbentuk ibadah, maka tentu nilainya adalah ibadah. Jika berbentuk pekerjaan atau kebiasaan duniawi, maka pekerjaan itu dia sertai dengan niat yang baik dan dimaksudkan untuk membantunya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu semua, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan di dalam menghilangkan kesedihan dan berbagai macam musibah. Betapa banyak orang yang ditimpa kegoncangan hati dan kesedihan yang berlarut, sampai akhirnya ditimpa berbagai macam penyakit. Ternyata obat yang paling tepat untuk itu adalah dengan melupakan faktor-faktor yang membuatnya gelisah dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas penting. Karena itu, hendaklah kita memilih kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa. Sebab yang demikian ini dapat mempercepat hasil yang dimaksudkan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan kaidah berikutnya untuk meraih kebahagiaan, menghilangkan kesedihan, kegundahan, kegelisahan dalam jiwa, dalam hati, yaitu dengan mengalihkan perhatian kita. Karena yang namanya kegundahan, kegelisahan yang menimpa hati seseorang itu disebabkan sesuatu yang berkutat
berseliweran di dalam hatinya dia. Nah, kalau perkara ini dibiarkan, terus dia fokus memikirkan kesedihan, kegundahan masalahnya itu, dia akan terus berputar ini dalam jiwanya dia. Nah, kata Syekh, di antara solusinya untuk menghilangkan kegelisahan itu, hal-hal yang membuat dia tegang, hal-hal yang membuat dia sedih, dipalingkan konsentrasinya, dipalingkan pikirannya dengan melakukan kesibukan-kesibukan lain. Baik itu kesibukan diniyah maupun duniawiyah. Kesibukan-kesibukan yang bisa mengalihkan fokusnya dari kesedihan dan ketakutan, kekhawatiran tersebut. Itu bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas diniyah, yaitu mungkin dengan ibadah, itu mungkin dengan dia datang ke majelis-majelis ilmu, atau dia membaca buku-buku yang bermanfaat bagi dia. Intinya dia menyibukkan diri agar kesedihan ini tidak berfokus di pikirannya dia. Hal-hal yang mengganggu itu tidak berfokus di pikirannya dia. Atau dia melakukan perkara-perkara duniawi yang nyaman, yang bisa menjadikan dia semangat lagi. Kalau dia lagi ditimpa kesedihan, sesuatu yang menjadikan pikirannya kacau, ya, kalau dibiarkan terus dipikirin, fokus dia mikirin itu, ya akan terus dia menyebar dalam pikirannya, akan terus dia makin mengakar dalam hatinya, baik itu ketakutan, kesedihan. Caranya gimana? Harus dialihkan, lakukan amalan-amalan diniyah atau duniawiyah. Kalau misalnya dia punya hobi tertentu, yang mana kalau dia menjalankan hobi ini dia ya ada kebahagiaan yang dirasakan, lakukan itu, tidak masalah. Lakukan perkara-perkara duniawi yang bisa dilakukan, yang dengannya bisa mengusir kesedihannya, maka lakukan, tidak masalah. Mungkin dia hobi olahraga, maka dia lakukan olahraga yang menyenangkan hati dia. Insya Allah aktivitasnya itu bisa menghilangkan kesedihan, ketakutan, kegundahan dalam hatinya. Yang hobi main futsal misalnya, main futsal. Kalau dia lagi sedih, lagi banyak pikiran, jangan terus dia fokus diam menyendiri. Ya, semakin dia pikirkan masalahnya akan semakin berat bagi jiwanya dia. Caranya apa? Keluar, cari aktivitas, cari kesibukan lain. Mungkin dengan dia kumpul sama teman-temannya. Kadang kita ada kawan-kawan kita yang kalau kita kumpul sama dia itu kita bisa senang, gembira, ketawa-ketawa kita. Sesekali tidak masalah. Sesekali tidak mengapa kita kumpul cari hiburan ke kawan-kawan kita yang kita niatkan dengan kita kumpul sama mereka ini, insya Allah bisa menjadikan dia bahagia, menghilangkan kesedihannya, supaya dia nggak fokus sama pikiran-pikiran negatifnya tersebut. Silakan lakukan. Ya, kumpul sama kawan-kawannya, tapi jangan sampai begadang sampai pagi, ya itu nggak benar kumpulnya. Ya, kumpul secukupnya. Ya, mungkin dengan dia berkumpul sama kawan-kawannya itu dia jadikan dia gembira, bahagia, silahkan lakukan. Mungkin dia hobi jalan-jalan, lagi ada masalah, lagi ada pikiran, lagi sedih. Dengan dia jalan-jalan, insya Allah bisa mengusir kesedihannya itu, silahkan jalan-jalan. Lakukan itu agar keluar itu kesedihan dari dirinya, agar dia bisa senang, bahagia. Bisa orang kalau jalan-jalan biasanya senang dia, terhibur. Ya, ada kegembiraan yang dia rasakan. Apalagi kalau dia jalan-jalannya sama keluarga, lakukan itu. Ada masalah, lagi banyak pikiran, lagi sedih, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itulah yang Syekh sebutkan di sini. Sebab amali, yaitu amalan diniyah berupa ibadah, ya dia lakukan untuk menghilangkan kesedihannya. Atau mungkin dia kalau dia punya rezeki lebih, lagi sedih, lagi banyak masalah, pergi umroh. Berangkat umrah, insya Allah hilang kesedihannya. Dengan ibadah, dia tenang, jiwanya di situ dengan beribadah, dia berzikir kepada Allah. Lakukan. Kemudian kata penulis di sini, perkara ini, cara menghilangkan kesedihan dengan metode seperti ini, itu bisa dilakukan oleh orang mukmin maupun orang kafir, sama-sama bisa melakukannya. Sama-sama bisa melakukan tips yang satu ini, kaidah ini. Mau menghilangkan kesedihan, ia dialihkan pikirannya dengan aktivitas-aktivitas positif. Baik itu aktivitas diniyah, agamanya dia, maupun aktivitas duniawiyah.
Akan tetapi kata Syekh, yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam masalah ini, walaupun mereka sama-sama bisa melakukannya untuk menghilangkan kesedihan, orang yang tidak beriman sedih, dia bisa lakukan cara ini untuk menghilangkan kesedihannya. Tapi orang beriman, yang membedakannya apa? Dia bisa menjadikan hiburan tersebut, aktivitas dia tersebut untuk menghilangkan kesedihannya, dia bisa lakukan itu dengan niat karena Allah, sehingga aktivitasnya tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya, dia niatkan karena Allah. Dia lagi sedih, dia melakukan perkara-perkara duniawi, dia niatkan, dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitasnya itu bernilai ibadah. Dia lagi sedih, lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, pergi dia main futsal misalnya sama kawan-kawannya. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir penatnya, agar badannya sehat, agar dia bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya kalau badannya sehat, agar dia bisa menjaga badan yang Allah amanahkan kepada dia. Main futsalnya bernilai ibadah. Ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menjalankan tips yang satu ini. Alhasil, yang namanya kesedihan, kegundahan, hal-hal yang menjadikan seseorang itu kehilangan kebahagiaannya, itu disebabkan sesuatu yang berseliweran di dalam jiwanya dia. Sesuatu yang berputar dalam pikiran dan hatinya dia. Dan hal tersebut harus dia usir. Harus dia hilangkan. Jangan dia biarkan itu terus berputar di pikirannya, terus berkutat di hatinya. Tapi dia berusaha singkirkan itu. Di antara caranya apa? Dia melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bisa mengalihkan fokusnya pada masalahnya tersebut. Baik. Lanjut. 2. Di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan dan kegelisahan adalah mengonsentrasikan segenap pikiran pada pekerjaan yang ada pada hari itu. Tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Karena itu, Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah dari perasaan al-ham dan al-huzn. Al-huzn artinya kesedihan atas hal-hal yang telah berlalu yang sudah tidak mungkin ditolak dan diraih kembali. Al-ham artinya kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap hal yang akan datang. Dengan demikian, seorang hamba akan menjadi ibnu yaumihi, yaitu putra harinya. Dia akan giat dan bersungguh-sungguh memperbaiki hari dan waktu yang dia ada pada saat itu. Apabila hati dikonsentrasikan untuk hal ini, maka dia akan berusaha menyempurnakan semua tugasnya. Dengan demikian, dia akan terhibur dari kesedihan dan musibahnya. Ketika Nabi SAW membaca doa atau mengajarkan umatnya berdoa, pada hakikatnya beliau memberikan dorongan, tentu dengan bantuan Allah dan karunia-Nya. Semangat dan kesungguhan mencapai prestasi dan menolak kegagalan sebagaimana yang diminta di dalam doa. Karena doa bergandeng dengan perbuatan, setiap hamba berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Dan dia juga berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar sukses mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan, seandainya saya bertindak begini, tentu hasilnya akan begini dan begini. Tapi katakanlah, Allah sudah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan, karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memadukan antara perintah berusaha meraih perkara yang bermanfaat dalam setiap keadaan dengan perintah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah agar tidak memperturutkan sikap lemah yang merupakan cerminan dari sifat malas yang berbahaya. Semua itu dikumpulkan dengan perintah pasrah terhadap hal-hal yang sudah berlalu dan selalu memperhatikan qada dan qadar Allah. Di sini Rasulullah SAW membagi urusan manusia menjadi dua perkara. Pertama, bagian yang dibolehkan bagi seorang hamba untuk berusaha mendapatkannya, menolaknya, atau meringankannya.
Bagian kedua adalah bagian yang tidak boleh atau tidak bisa disikapi seperti di atas, karena merupakan takdir dan kehendak Allah. Di sini seorang hamba dituntut tenang, rela, dan menerima, dan tidak diragukan lagi bahwa memperhatikan sikap semacam ini adalah faktor memperoleh kesenangan dan melenyapkan kesedihan. Taib. Selanjutnya hadirin dan hadirat azanillah wa iyyakum, di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan dan kegelisahan yang penulis sebutkan selanjutnya, yaitu memfokuskan atau mengkonsentrasikan pikiran pada pekerjaan atau yang bisa dilakukan di hari itu. Sekali lagi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya yang namanya kesedihan atau kegelisahan, kegundahan itu terjadi karena ada sesuatu al-waridat, sesuatu yang emang bercokol dalam pikiran kita, yang bisa masuk ke dalam hati, yang memang dia tuh masuk ke dalam hati kita, yang ini yang mengganggu, menjadikan orang itu sedih, jadikan orang itu jadi gelisah, takut. Nah, biasanya perkara-perkara seperti ini, hal-hal yang mengganggu hatinya dia, hal-hal yang menjadikan dia tidak bahagia tersebut, itu biasanya, umumnya, bisa dikatakan hampir semuanya, itu terjadi munculnya karena sesuatu yang dia sedihkan atau dia sesali yang sudah terjadi sebelumnya, atau sesuatu yang dia khawatirkan, sesuatu yang khawatirkan yang akan terjadi ke depannya nanti. Biasanya umumnya seperti itu. Hal-hal yang mengganggu kebahagiaan seseorang, menjadikan dia nggak bisa bahagia, itu umumnya disebabkan dua faktor ini. Al-huzn sama al-ham. Yang ini yang Syekh sebutkan di sini. Al-huzn itu apa maksudnya? Al-huzn itu sesuatu yang sudah lalu, yang dia sedihkan, yang dia sesali, sudah lewat. Adapun al-ham itu kekhawatiran untuk sesuatu yang belum terjadi, yang akan datang. Jadi di sini di terjemahan disebutkan al-ham adalah kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap hal-hal yang akan datang. Jadi sebenarnya yang lebih tepat diartikan kekhawatiran terhadap sesuatu atau hal-hal yang akan terjadi, dia akan datang. Nanti bagaimana nanti nasibnya, nasib saya nanti bagaimana nasib anak-anak saya, nanti kalau terjadi seperti bagaimana, nanti bagaimana nasib bisnisnya ke depan bagaimana, dan hal-hal yang belum terjadi, tapi itu sudah masuk ke dalam pikirannya dia, menjadikan dia khawatir. Nah, perkara ini akan menghilangkan kebahagiaan dalam hatinya dia. Jadi dua perkara ini, al-huzn sama al-ham, ini dua hal yang Nabi SAW meminta perlindungan darinya, meminta perlindungan kepada Allah dari dua perkara ini. Nabi berdoa agar Allah jauhkan dari beliau al-huzn wal-ham. Allahumma inni a'udzubika minal huzni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ham itu apa tadi? Sekali lagi, kekhawatiran untuk sesuatu yang belum terjadi. Al-huzn itu kesedihan, penyesalan untuk sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini dua hal yang menjadikan hati seorang tersakiti, hadirin. Dua hal ini yang menjadikan hati orang sedih. Memikirkan dua perkara ini sama sekali tidak ada faedahnya, sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi yang berkaitan sama perkara-perkara yang sudah lewat, itu akan jadi al-huzn, kesedihan bagi dia. Dan ini menghilangkan kebahagiaannya. Sesuatu yang belum terjadi yang akan datang, itu menyebabkan al-ham, kekhawatiran, kegelisahan. Dan yang terbaik bagi seorang hamba jika dia ingin bahagia adalah dia mengalihkan pikirannya, tidak menyibukkan dirinya, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara yang tidak ada gunanya ini. Sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita, Nabi saja minta kepada Allah perlindungan dari dua faktor ini.
Dua faktor yang menjauhkan manusia dari kebahagiaan. Dua faktor yang mengganggu pikiran dan jiwa seseorang, yaitu al-huzn sama al-ham. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min qahri daini wa ghalabatir rijali. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari al-ham, kekhawatiran untuk sesuatu yang akan terjadi, wal huzn, kesedihan untuk perkara-perkara yang sudah terjadi, wa a'udzubika minal jubn, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat pengecut, wa a'udzubika minal bukhl, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat pelit, bakhil. Itu sifat akhlak buruk, Nabi minta perlindungan dari hal tersebut. Wa a'udzubika min qahri dain, aku minta perlindungan darimu dari lilitan hutang, wa ghalabatir rijal atau wa qahri rijal, dan dari dominasi atau kekalahan dari musuh-musuh. Nabi minta perlindungan dari hal-hal tersebut, hadirin. Karena dua hal tadi yang paling inti yang kita bahas di sini adalah al-ham, al-huzn sama al-ham. Makanya kata Syekh rahimahullah taala, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dengan demikian seorang hamba akan menjadi ibnu yaumih. Kalau seorang itu dia tepis perkara-perkara tadi, al-huzn sama al-ham, dia tepis. Dia nggak mau menyibukkan pikirannya dari dua hal itu. Dia fokus pada perkara-perkara yang dia bisa kerjakan saat itu juga. Dan dia minta perlindungan kepada Allah dari dua hal tersebut. Kata Syekh apa? Dengan demikian seorang hamba akan menjadi ibnu yaumihi, putra harinya. Artinya apa? Dia fokus, dia konsentrasi untuk apa yang dia bisa lakukan di hari ini. Apa yang bermanfaat untuk dia di hari ini, dia fokuskan di situ. Apa yang bisa dia lakukan yang bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi kehidupannya, dunia dan akhirat, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi kerjaannya. Yang di hari ini dia bisa lakukan itu, fokus. Gak usah pikirkan yang sudah lalu, yang menjadikan dia sedih, dan jangan pikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan menjadikan dia khawatir. Karena sesuatu yang sudah terjadi, sudahlah. Sesuatu yang sudah lewat, yang bikin yang dia pikir, dia ingat-ingat terus menjadikan dia sedih, nggak ada gunanya. Dia ingat-ingat sesuatu penyesalan-penyesalan terdahulu yang menjadikan dia sedih, tidak ada faedahnya dia mikirkan itu. Cuman akan menjadikan hatinya terus menderita, menjadikan dia sedih. Sudahlah. Qaddarallah ma syaa fa'al, sudah terjadi, Allah sudah takdirkan, dia sesali juga nggak ada gunanya, hanya akan menambah beban pikirannya, sudah. Kalau sesuatu yang sudah lewat itu perkara yang baik, alhamdulillah, syukuri hal tersebut. Kalau sesuatu yang sudah lalu itu buruk, nggak baik, mungkin perkara-perkara dosa, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu kalau kata orang. Tidak ada gunanya dia pikirkan itu. Itu hanya akan menambah kesedihan dalam hatinya dia. Maka jadilah ibnu yaumihi. Adapun yang akan datang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia akan datang. Kenapa hal-hal, perkara-perkara yang dia tidak tahu bagaimana kejadiannya nanti, itu dia pikirkan, dia fokus memikirkan itu, sampai menjadikan dia apa? Dia khawatir berlebihan. Ya Allah, gimana nanti ke depannya begini? Bagaimana nasibnya nanti ke depan? Ya nanti mungkin tak akan terjadi seperti ini, mungkin akan terjadi seperti itu. Sehingga apa? Gelisah dia. Takut, khawatir berlebihan. Ketika seseorang menyibukkan diri memikirkan hal-hal yang udah lalu, atau dia sibuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi yang akan datang, menjadikan dia sedih, menjadikan dia gelisah, dua hal ini akan menghambat apa yang bisa dia kerjakan di hari ini. Akan menjadikan dia nggak bisa produktif di hari itu. Kenapa? Karena sibuk memikirkan perkara yang sudah lalu, disibuk memikirkan apa yang akan datang. Sehingga apa? Dia jadi terhambat apa yang bisa dikerjakan di hari ini. Kesedihan dan kekhawatiran akan menurunkan produktivitas seseorang. Itu sudah bisa dipastikan. Maka jangan dipikir-pikir itu. Jangan diingat-ingat yang sudah lalu. Jangan khawatir sama apa yang akan terjadi ke depan. Dia nggak tahu. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan." Wahai hamba Allah, kamu tuh nggak tahu
Siapa namamu besok kamu nggak tahu. Artinya apa? Kamu nggak tahu kamu besok ini kamu masih hidup atau enggak. Bisa jadi besok kamu mati. Kenapa sibuk memikirkan perkara-perkara yang jauh ke depan? Fokus pada hari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seorang itu enggak ada yang tahu apa yang akan dia peroleh besok hari, enggak ada yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia enggak ada yang tahu besok tuh dia dapat apa yang akan dia alami, dia enggak tahu ngapain dia fokus memikirkan itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Enggak ada yang tahu. Perkara yang akan datang enggak usah diambil pusing sehingga menjadikan dia khawatir. Jadi fokus apa yang bisa dia kerjakan di hari itu. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, apabila hati dikonsentrasikan untuk hal ini, maka dia akan berusaha menyempurnakan semua tugasnya. Dengan demikian, dia akan terhibur dari kesedihan dan musibahnya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa atau mengajarkan umatnya berdoa, pada hakikatnya beliau memberikan dorongan, tentunya dengan bantuan Allah dan karunia-Nya, yaitu Nabi SAW memberikan dorongan, semangat dan kesungguhan mencapai prestasi dan menolak kegagalan sebagaimana yang dia minta dalam doanya itu. Karena kata Syekh, karena doa bergandengan dengan perbuatan. Doa itu harus digandengkan dengan usaha. Doa itu harus digandengkan dengan usaha, dengan dia menempuh sebabnya. Dan ini faedah yang sangat penting sekali, khususnya dalam bab doa. Ini sebagaimana yang pertemuan yang lalu, bulan yang lalu ada yang nanya ini, bagaimana kalau kita berdoa besok kita bertawakal tanpa kita menempuh sebab-sebab duniawi? Itu salah, jelas salah. Yang namanya doa itu bergandengan dengan perbuatan, kata Syekh di sini. Ini persis sama pertanyaan yang bulan lalu ditanyakan di sini. Ketika seorang berdoa, Nabi SAW ketika berdoa dan mengajarkan umatnya untuk berdoa, Nabi mendorong, memotivasi umatnya untuk apa? Menempuh sebab. Menempuh sebab yang bisa mewujudkan apa yang dia minta dalam doa itu. Dia tempuh sebab. Bukan dia berdoa, habis itu dia tunggu saja hasilnya. Enggak. Semua harus dia tempuh sebabnya agar bisa terwujud apa yang diminta dalam doanya itu. Contoh sederhana, ya, contoh sederhana. Kita setiap habis subuh, habis sholat subuh, di antara urut rangkaian juga zikir-zikir yang kita disyariatkan untuk kita baca di waktu pagi hari, khususnya setelah selesai sholat, apa hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari habis salat subuh baca doa itu. Baik, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Tapi habis itu habis dia baca itu habis salat subuh, habis itu dia tidur lagi misalnya. Sampai zuhur. Wala dia berusaha, wala dia belajar, kira-kira terkabul enggak doa itu? Dapat nggak dia ilmu bermanfaat? Dapat nggak dia rezeki yang baik? Enggak. Dia baca doa itu, dia tawakal kepada Allah, dia keluar. Dia hadiri majelis ilmu, insya Allah dia dapat ilmu bermanfaat. Dia keluar, dia mencari nafkah, insya Allah dia dapat rezeki yang baik. Dia baca doa itu, kemudian dia usaha melakukannya. Sama seperti doa yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, doa untuk menghilangkan kesedihan. Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'alullah laka bikulli ismin huwa lak as'allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a sadri. Rangkaian doa setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah Al-Quran, ini doa untuk menghilangkan kesedihan ya. Jadikanlah Al-Quran itu penyejuk hatiku.
agar hilang kesedihannya, kegundahannya. Diminta kepada Allah SWT agar dia menjadikan Al-Quran itu penyejuk hatinya, agar menjadikan hatinya dia bahagia. Taib. Habis dia baca doa itu, habis itu dia nggak baca Al-Qurannya, dia tiba-tiba bahagia, nggak bisa. Harus dia ambil Quran, dia baca, direnungi maknanya, dia pelajari kandungannya. Insya Allah Allah akan jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatinya, penyejuk jiwanya, akan jadikan dia bahagia. Artinya di sini apa? Dia harus menempuh sebab. Harus dia menempuh sebab. Demikian juga kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sungguhnya yang namanya ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan belajar. Dan kelembutan itu bisa diraih dengan apa? Dia berusaha menjadi lembut. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kata Allah SWT, barang siapa yang berusaha menjadi orang sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Artinya apa? Ada usaha. Dia minta agar diberikan akhlak mulia, minta agar dijadikan orang yang bersabar. Dia berusaha menjadi orang sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Dan Syekh menyebutkan tadi, doa itu bergandengan dengan amal. Kemudian beliau SAW mencontohkan, penulis di sini rahimahullah ta'ala memberikan contoh sebagaimana sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat kalian. Nabi merintahkan umatnya untuk bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kalian berusaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat kalian. Bermanfaat buat dunia, bermanfaat buat akhirat kalian. Semangat. Kejar itu. Wasta'in billah. Lalu Nabi gandengan dengan apa? Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun semangatnya kita untuk mencari hal-hal yang bermanfaat buat dunia sama akhirat kita, semangat mencari nafkah, semangat bekerja, semangat berbisnis, semangat mencari rezeki, bermanfaat buat kita, semangat, lakukan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh kata Nabi SAW. Tapi jangan bertawakal sama usahamu itu, jangan. Jangan tawakal. Jangan tawakal sama kecerdasanmu. Jangan bertawakal sama pengalamanmu dalam berbisnis. Jangan bertawakal sama relasi bisnismu. Jangan. Apa kata Nabi SAW? Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Ya, rasa lemah, sifat lemah, malas itu harus dilawan. Harus dilawan, jangan dituruti. Kalau mau dituruti, jiwa kita ini akan membawa kita kemana hawa nafsu kita condong ke situ. Maka kelemahan, kemalasan, yaitu harus dilawan. Jangan lemah, kata Nabi SAW. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau terjadi sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka jangan mengucapkan, ya kalau seandainya saya lakukan itu, coba saya lakukan ini dan itu. Jangan ucapkan hal demikian. Walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah qaddarallah, sudah Allah takdirkan. Yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, jangan mengucapkan coba seandainya begini, coba seandainya begitu, tapi ucapkan apa? Qaddarallah. Sudah Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan law, seandainya itu akan membuka pintu syaitan, membuka pintu perbuatan syaitan. Dalam hadis yang mulia ini, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, Nabi SAW, kata Syekh, Nabi SAW menggabungkan antara perintah seseorang itu untuk semangat bersungguh-sungguh untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat buat dia, semangat dia dalam bekerja, semangat dia dalam mencari nafkah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, semangat dalam hal-hal yang bermanfaat buat dia. Nabi SAW gandengkan dengan apa? Perintah untuk kita bertawakal, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga juga Nabi SAW gandengkan dengan apa? Dengan kita berserah diri atas perkara-perkara yang sudah terjadi. Jangan disesali, jangan bilang seandainya begini, seandainya begitu. Sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadis yang mulia ini, hadirin azanallahu wa iyyakum. Bagaimana Nabi SAW memadukan perintah-perintah tersebut. Kita mengejar perkara yang bermanfaat buat kita, semangat sungguh-sungguh lakukan. Yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Tapi jangan lupa tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mau usaha sampai jungkir balik, kalau Allah tidak takdirkan itu enggak akan sampai sama kita yang kita usahakan, yakin itu. Maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi kita gandengan dengan apa? Kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Kemudian digandengkan juga dengan perkara apa? Kalau seandainya dari usaha kita yang tadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak sesuai ekspektasi kita, dan itu kadang terjadi, dan itu biasa terjadi. Tidak semua yang kita inginkan itu kita dapati, hadirin. Kadang ada hal-hal yang kita usahakan, yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, jangan kita mengucapkan seandainya begini, coba saya lakukan, itu sudah. Sudah terjadi, yang sudah lalu biarlah berlalu, qadarallah ma syaa fa'al. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, Rasulullah SAW membagi manusia menjadi dua bagian. Itu pertama, dibolehkan bagi seorang hamba untuk berusaha mendapatkan atau menolak dan meringankannya. Ini tadi bagian pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian tawakal kepada Allah. Kemudian bagian kedua adalah bagian yang tidak boleh atau tidak bisa disikapi seperti di atas, karena merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka itu sudah takdir Allah, kita harus terima, harus kita rela dan kita terima. Nah, ketika kita menjalankan kehidupan dengan konsep seperti ini, hadirin azanallahu wa iyyakum, maka insya Allah kita akan bahagia. Nggak ada sesuatu yang kita sesali, nggak ada sesuatu yang kita khawatirkan, nggak ada, insya Allah. Kita berusaha, apa yang kita bisa kerjakan sungguh-sungguh hari ini, lakukan. Nggak usah pikirkan terlalu jauh, sudah. Nggak usah pikirkan jauh. Fokusnya hari ini, apa yang kita bisa kerjakan hari ini. Apa yang kita bermanfaat buat kita, bisa kita usahakan hari ini, fokus di situ. Kemudian yang sudah lalu, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah rela, kita ridha, karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, insya Allah dia akan bahagia hidupnya. Tafadhal. Ketiga, zikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. 1. Termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pengaruh yang besar di dalam menggapai kebahagiaan. Karena zikir mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala. 2. Di antara faktor kebahagiaan. Segitu dulu. Kemudian sarana untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan, ketentraman jiwa berikutnya perlu disebutkan di sini, dan bisa dikatakan ini di antara yang paling inti, paling penting dari semuanya. Hadirin azallahu wa iyyakum, yaitu apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah. Kata penulis, banyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada, ketenangan, dan menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Dan ini benar, hadirin. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Allah sendiri yang menyebutkan. Dengan berzikir kepada Allah, bukankah dengan berzikir kepada Allah itu akan menjadikan hati kalian tentram, menjadikan hati kalian tenang?
Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dampaknya luar biasa bagi jiwa kita, bagi hati kita. Ketika seorang melatih dirinya untuk memperbanyak zikir kepada Allah, dia akan merasakan perubahan dalam jiwanya dia, perubahan dalam mentalnya dia akan merasakan ketentraman dalam hatinya dia akan merasakan hati ini menjadi lembut. Dia akan merasakan bagaimana perubahan hatinya dari yang mungkin hatinya itu keras menjadi hatinya lembut, dia akan merasakan. Dan itu pengaruh yang sangat luar biasa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara faktor yang paling besar yang bisa menghilangkan kesedihan, mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Rahasianya apa masalah yang satu ini hadirin azanallahu wa iyyakum? Karena hati kita ini, bahkan seluruh jiwa kita, hidup kita ini adalah Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Kita Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini, jiwa kita ini Allah ciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini Allah ciptakan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ini jauh dari ibadah kepada Allah, ketika hati kita disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara duniawi, maka bisa dipastikan hati kita ini akan gundah, hadirin. Akan gelisah hati kita. Akan hilang ketenangan dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini digunakan bukan pada tempatnya. Hati kita ini disibukkan bukan pada tempatnya, bukan pada hal yang Allah perintahkan, Allah ciptakan untuk itu. Allah ciptakan hati kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya enggak pernah dipakai beribadah. Enggak pernah dipakai untuk merenungi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya disibukkan untuk perkara-perkara duniawi, memikirkan hal-hal duniawi yang ada manfaatnya, maka bisa dipastikan akan dia akan mengalami kegelisahan, kegundahan, keras hatinya, enggak tentram hidupnya. Kenapa? Karena hatinya enggak dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia kembali kepada Allah, dia obati itu dengan dia kembali kepada Allah, dia perbanyak zikir kepada Allah, dia sibukkan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan ketentraman dalam hatinya. Dia kembali ke fitrahnya, kembali ke tujuan awalnya. Dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menyibukkan hatinya untuk mengingat Rabbul Alamin, maka Allah yang jamin, Allah akan berikan ketentraman dalam hatinya. Dan banyak zikir-zikir yang bisa kita sibukkan lisan kita, hati kita fokuskan. Banyak waktu luang kita bisa manfaatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu sejatinya harusnya hati kita ini full 24 jam itu sibuk untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita itu tidak mengingat Allah, maka sejatinya kita sedang lalai. Hati kita ini kalau enggak dipakai mengingat Allah, enggak dipakai berzikir, berarti hati kita sedang lalai dong jatuhnya. Hati kita sedang lalai. Nah, ketika hati kita yang sedang lalai ini, kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rahasianya kenapa kita keluar toilet itu, keluar kamar mandi, kamar kecil, kita baca apa hadirin? Keluar hammam baca apa? Apa artinya ghufranaka itu? Ampunanmu ya Allah, minta ampun dia. Kenapa dia minta ampun keluar hammam? Kenapa kita beristighfar minta ampun baru keluar hammam? Kenapa? Kata para ulama, karena di hammam kita nggak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kamar kecil kita nggak berzikir. Dan kita tidak boleh berzikir dengan lisan di hammam, tidak boleh. Kita sedang lalai dari zikir kepada Allah ketika di hammam itu. Jika kita keluar toilet, kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Ya, subhanallah. Dan banyak hal yang melalaikan hati kita dari berzikir kepada Allah. Dan banyak zikir yang bisa kita baca, hadirin. Dan subhanallah, ya zikir ini pahalanya besar sekali. Ibadah satu ini ringan sekali, tapi pahalanya begitu besarnya. Kata Nabi SAW, "Dhahabal mufarridun." Telah berlalu al-mufarridun dengan pahala yang begitu banyak mendahului kita. Siapa al-mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun ditanya oleh para sahabat. Mufarridun siapa? Yang telah mendahului kita dengan pahala banyak. Adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis tentang keutamaan zikir ini sangat banyak, dan butuh satu majelis untuk membahasnya karena banyaknya.
Bagaimana besarnya pahala berzikir kepada Allah. Ringan di lisan. Mudah untuk kita ucapkan di mana saja. Tapi syaitan yang sering menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menjadikan kita ini lebih banyak scroll sosmed daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenyataan, fakta itu. Begitu beratnya kah berzikir? Begitu beratnya kah zikir pagi petang itu sehingga kita berat sekali untuk mengucapkannya, untuk membacanya cuma sekitar 10 menit? Syaitan yang menjadikan kita begitu berat untuk melaksanakannya. Menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa, menjadikan kita menunda-nunda untuk berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, afdalul kalam ilallah arba'. 4 kata, 4 ucapan yang paling Allah cintai. Ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadurruka bi'ayhinna bada'ta. Tidak akan memudaratkanmu, kamu mulai dari mana aja silahkan. Baca random silahkan. Tapi 4 kata ini yang paling Allah cintai. Yang besar pahalanya. Enggak ada beratnya kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Itu bangker-bangker harta karunnya surga. Kata Nabi SAW, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimatan khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat itu, yang 2 kalimat yang sangat Allah cintai. Kemudian yang sangat ringan diucapkan lisan dan sangat berat di timbangan amal soleh kita. 2 kalimat itu. Gak ada beratnya kita baca kalimat itu. Tapi syaitan menjadikan kita lalai dari mengucapkan, sekedar mengucapkan 2 kalimat itu, hadirin. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah wa'adhu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dibaca, seperti dia membebaskan 4 anak dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pahalanya. Kata Nabi SAW, man qala subhanallah bihamdihi mi'ata marrah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali, ghufira lahu khatayahu wa in kana mithla zabdil bahri. Yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali saja akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa kecilnya. Kata Nabi SAW, subhanallahil azim bihamdihi, man qala subhanallahil azim bihamdihi ghurzat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim bihamdihi, ya, subhanallahil azim bihamdihi, 1 kali akan ditanamkan bagi dia pohon kurma di surga. Ya, subhanallah. Pohon kurma di surga, hadirin. Jangan kira pohon kurmanya kayak pohon kurma di Arab sana. Nama sama, pohon kurma, tapi hakikatnya beda. Jangan disamakan. Entah seperti apa indahnya, seperti apa nikmatnya, kita nggak tahu. 1 kali kita baca, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Dan dalil-dalil semisal ini begitu banyaknya. Jadi kita sibukkan diri kita dengan mengingat Allah, dengan kita berzikir, dengan zikir-zikir tersebut. Khususnya apa? Tilawah Al-Quran. Ini yang zikir, yang diantara zikir yang paling afdal, paling penting, yang paling bisa menenteramkan jiwa, menghilangkan kesedihan. Kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, kalamullah. Inilah tingkatan zikir yang paling tinggi, yaitu kita berzikir kepada, yang itu kita membaca Al-Quranul Karim. Terlebih lagi dengan kita merenungi maknanya. Kemudian juga di antara zikir yang paling besar, paling powerful manfaatnya untuk kehidupan kita, untuk hati kita, untuk akhirat kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, hadirin. Istighfar ini luar biasa. Begitu powerfulnya antum bisa rasakan. Bagaimana istighfar ini menjadikan hati antum lembut, menjadikan hati antum tentram. Bagaimana istighfar ini bisa melancarkan rezeki antum di dunia ini. Bagaimana istighfar ini bisa merontokkan dosa-dosa antum dan dia akan meninggikan surga antum di akhirat nanti. Jangankan kita beristighfar untuk diri kita sendiri. Kita istighfar untuk orang lain, untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu akan mengangkat derajatnya di surga. Kata Nabi SAW, innal abda la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anna hadha. Sungguh seorang hamba akan terus diangkat derajatnya di surga. Sehingga dia bingung bertanya-tanya, dari mana semua ini, kenapa surgaku ditinggikan? Fayuqalu lahu bistighfari waladika lak. Dikatakan kepadanya, ini karena istighfarnya anakmu untukmu.
Ketika di dunia anakmu terus beristighfar untukmu, surganya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita istighfar untuk diri kita sendiri? Dan juga yang diantara zikir yang paling bermanfaat, paling besar manfaatnya, paling besar pahalanya juga selain yang tadi kita sebutkan, yaitu apa? Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini zikir luar biasa. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Thayyib di muqaddimahnya disebutkan manfaat zikir lebih dari 100 manfaatnya. Beliau sebutkan sekitar 70-an beliau sebutkan di situ. Di antaranya beliau sebutkan apa? Akan melapangkan dada orang. Lapang dadanya sudah. Enggak sesak dadanya orang banyak zikir itu. Kemudian akan menghilangkan kesedihan dan kegundahannya. Maka biasakan latih diri kita untuk memperbanyak zikir. Dan zikir-zikir yang untuk menghilangkan kesedihan secara khusus ada Nabi SAW ajarkan. Zikir-zikir yang menghilangkan kesedihan, kegundahan ada banyak Nabi SAW ajarkan ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, da'watul makrub, doa untuk orang yang ditimpa kesedihan, kegelisahan. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Kemudian juga di antara doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu. Dan doa-doa semisal ini untuk menghilangkan kesedihan ada banyak ya, Nabi SAW ajarkan, kita bisa cari di buku-buku zikir, ada banyak di situ yang khusus untuk menghilangkan kegundahan. Taib. Ini mungkin bagian yang terakhir, fadhal. Di antara faktor kebahagiaan adalah mengingat-ingat dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tampak maupun yang tidak tampak. Dengan mengetahui dan membicarakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolak kesedihan yang ada dan mendorong hamba untuk selalu bersyukur. Syukur berterima kasih adalah sikap yang sangat mulia dan terpuji, walaupun seorang berada dalam kondisi fakir, sakit, dan tertimpa berbagai macam ujian lainnya. Jika seorang hamba ingin membandingkan antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah musibah yang menimpanya, tentu musibah itu tiada artinya. Bahkan jika ada musibah yang menimpa seorang hamba, lalu dia hadapi dengan kesabaran, rela, dan sikap menerima, maka bebannya akan menjadi ringan. Pada waktu yang sama, harapannya untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya kepada Allah di dalam bentuk menjalankan perintah untuk bersabar dan rela akan mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Manisnya pahala dapat membuatnya lupa akan pahitnya bersabar atau menahan musibah. Taib. Kemudian tips untuk menghilangkan kesedihan dan kegundahan dalam hati untuk meraih kebahagiaan yang penulis sebutkan di sini adalah mengingat-ingat atau membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini sering sekali kita lalaikan, hadirin. Perkara yang satu ini sering sekali kita lalaikan. Ketika seorang itu dia mengingat-ingat nikmat Allah kepada dia dalam kondisi dia lagi sedih, lagi gundah, lagi gelisah, dia ingat-ingat nikmat Allah, maka mengingat-ingat nikmat Allah tersebut akan menghilangkan kesedihannya. Makanya kata salaf, kata sebagian salaf, ti'dadun ni'am minasyukur. Mengingat-ingat nikmat Allah SWT itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita ingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Itu di antara bentuk syukur kita. Nah, kebiasaannya manusia, sifat karakternya manusia sebaliknya. Dan Allah SWT sebutkan itu. Manusia itu, karakter manusia itu justru kebalikan dari ini. Innal insana li rabbihi lakanut, kata Allah SWT. Sungguhnya manusia itu sangat kanut, kata Allah dalam Al-Quran. Apa artinya kanut itu? Dia yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Kata salaf, tafsiran ayat itu kanut artinya apa? Manusia itu sangat kanut kepada Allah. Maksudnya apa kanut? Manusia itu kebiasaan manusia itu cuma ingat-ingat musibah, tapi dia tidak pernah ingat-ingat nikmatnya. Kalau ada sekarang musibah sekali, itu terus diulang-ulang sama dia, disebut-sebut sama dia, diceritakan ke orang sana sini. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada dia begitu banyaknya, dia lupa, dia nggak pernah sebut-sebut. Bagaimana nggak gelisah hatinya seperti itu? Orang kalau dia banyak mengingat nikmat, maka Allah akan hilangkan kegelisahannya. Ya, contoh sederhana.
Contoh sederhana, ini sering terjadi ya. Orang pergi haji atau umroh misalnya. Jamaah haji pergi atau jamaah umroh berangkat umroh. Di sana dia mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Ya namanya dia safar, dia keluar dari zona nyamannya. Dia pasti akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, buat dia tidak mengenakan. Dia nggak lagi sedang berada di rumahnya yang semua serba ready, semua serba dilayani. Dia sedang safar. Dia keluar dari zona nyamannya, maka dia pasti akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi dia. Dalam perjalanannya misalnya lagi sedang umrah. Begitu pulang, yang dia cerita penggerutu, travelnya nih parah nih. Telat mulu nih, bisnya telat, makanan di hotel nggak enak. Capek banget, crowded banget itu pas umroh, ya Allah, nih sampai terpisah sama rombongan begini. Aduh, mana travelnya begini lagi begitu. Aduh, udah nggak mau lagi dia pakai travel ini. Itu cerita yang sampai ketika dia pulang. Kenapa dia nggak cerita bersyukur alhamdulillah Allah sampaikan saya ke tanah suci alhamdulillah. Banyak orang yang nggak bisa berangkat. Alhamdulillah Allah masih izinkan saya nyampe menginjakkan tanah, menginjakkan kaki saya di tanah suci, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi. Enggak dia sebut itu. Dia nggak ingat-ingat itu. Alhamdulillah Allah mudahkan anak tiba di sana alhamdulillah ya, walaupun ada kekurangan tapi alhamdulillah kita bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, alhamdulillah anak bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, alhamdulillah di masjid di Madinah juga ya bisa alhamdulillah bisa sholat terus di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Begitu. Kenapa dia tidak sebutkan itu? Kenapa dia tidak sebut nikmat-nikmat yang begitu besarnya yang orang lain belum tentu dapat itu? Tapi yang disebut apa? Yang berputar di pikirannya apa? Ya musibah-musibahnya itu. Bencana-bencananya itu. Yang hal-hal yang tidak mengenakan itu yang diulang-ulang sama dia. Dan ini kebiasaan manusia seperti itu. Kurang bersyukur. Ya. Ada hal-hal yang nggak mengenakan dikit, oh udah seakan-akan dia manusia paling menderita di dunia. Dia mungkin kurang nyaman sama rumahnya, ya Allah. Gini amat di rumah nih. Udah nggak banget deh rumah ini deh. Langsung dia bayangin rumah-rumah mewah. Subhanallah. Kenapa nggak ngelihat orang-orang yang punya rumah gitu loh. Ya, padahal Allah kasih nikmat begitu besarnya. Ya, ketika dia dapat hal-hal yang kurang mengenakan, ingat nikmat Allah yang begitu banyaknya. Yang kalau dia menghitung sesuatu dia nggak akan mampu. Insya Allah dia akan menjadikan dia bersyukur kepada Allah SWT, akan menghilangkan kegelisahannya. Allah SWT memerintahkan hal tersebut. Ya, fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah SWT. Ya Bani Israel, udhkuru ni'matallahi alaikum. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang Allah aku berikan kepada kalian. Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan ayat-ayat semisal ini begitu banyaknya hadirin. Nah, manusia yang bisa dilakukan kebalikannya. Yang disebut, ya diingat-ingat apa? Hal-hal yang tidak mengenakan yang dia alami. Itu sudah kebiasaan manusia seperti itu. Kalau dia balik konsepnya, insya Allah akan bahagia hidupnya. Tab fadal terakhir ini. Di antara faktor kebahagiaan adalah mengingat termasuk faktor yang sangat mendukung dalam hal ini adalah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini lebih pantas dilakukan oleh kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila seorang hamba meletakkan di depan matanya cara pandang yang mulia ini, niscaya dia akan melihat bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan sebagian besar orang di dalam masalah kesehatan dan rizkinya. Bagaimanapun kondisi dia yang sebenarnya, dengan demikian akan menghilangkan kegelisahan, kesedihan, dan keluh kesahnya. Kemudian bertambahlah perasaan senang dan harapannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada orang-orang yang di atasnya. Setiap kali seorang hamba merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, urusan agama maupun duniawi,
niscaya dia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kebaikan kepadanya, dan Allah telah mencegah berbagai bencana darinya. Dan tentunya hal ini dapat menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Taib. Kemudian yang terakhir kita bahas di hari ini, poin yang bisa menghilangkan kesedihan, mendatangkan kebahagiaan, yaitu kita melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Dan ini konsep Islami yang Nabi SAW langsung memerintahkannya dalam hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kalian tuh lihat orang-orang di bawah kalian, jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena dengan menjalankan perkara itu, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat bagi kita hadirin azanullahu wa iyyakum, dan kita latih diri kita seperti itu. Jangan kita lihat orang-orang yang di atas kita terus, baik dalam perkara duniawi. Kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Lihat orang di bawah kita. Ketika kita melihat orang-orang yang di atas kita, lihat orang yang lebih kaya, lihat orang yang mobilnya lebih bagus, ya, lihat orang yang istrinya lebih banyak misalnya. Ngelihat orang yang hartanya lebih banyak, ngelihat orang yang kesehatannya lebih prima dari kita. Kalau kita memandang di atas seperti itu, maka akan sakit hati kita hadirin. Akan ada sesuatu dalam hati kita. Dan kita akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada kita saat itu. Jika kita sedih, jika kita gelisah, dan kita akan meremehkan nikmat Allah. Tapi kalau kita melihat yang di bawah kita, lihat yang di bawah kita baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya kita lihat, maka itu akan kita akan menjadikan kita bersyukur dan akan menjadi begitu berharga nikmat Allah yang saat ini ada pada kita. Kita akan mengagungkan nikmat Allah tersebut yang saat ini ada sama kita. Karena apa? Karena kita melihat membandingkan sama orang yang di bawah kita. Dan ini konsep yang luar biasa hadirin azanallahu wa iyyakum, yang menjadikan kita tenang, bahagia, tentram, dan akan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat yang di bawah. Kita punya rumah seadanya, syukuri alhamdulillah. Banyak orang yang nggak punya rumah. Banyak orang yang hidupnya di kolong jembatan. Banyak orang yang tidur beralaskan tikar di pinggir jalan. Nggak punya rumah, banyak. Kalau kita lihat orang yang rumah-rumahnya mewah, ya kita nggak akan bersyukur punya rumah itu. Kita ditimpa penyakit, sakit, alhamdulillah. Kita lihat orang-orang banyak yang geletak, nggak bergerak, banyak yang koma, banyak yang cacat, mohon maaf. Kita lihat itu, maka kita akan bersyukur atas penyakit yang Allah berikan kepada kita. Ini masih nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Dapat suami yang kurang nyenengin misalnya, alhamdulillah. Banyak orang yang dizolimi lebih parah sama suaminya. Banyak yang suaminya berzina, terang-terangan ada. Banyak yang suami orang ini datang bawa anak hasil zinahnya. Ada seperti itu. Kita suami ya lagi kurang-kurang dikit, alhamdulillah syukur itu. Jangan ekspektasi kita seperti suami-suami pasangan-pasangan artis yang mereka pertontonkan kemesraan di sosial media. Lihat ada yang di bawah kita. Dan dalam segala hal, masalah ini penting sekali hadirin. Punya mobil tahun 86, alhamdulillah. Banyak orang yang nggak punya mobil. Kita masih bisa jalan dengan mobil kita, mengantarkan kita ke sana kemari. Banyak orang yang mungkin mohon maaf nggak bisa jalan, cacat. Kita masih kasih mobil walaupun mobil tua, syukuri itu alhamdulillah. Jangan lihat mobil-mobil terbaru. Kita lihat mobil-mobil terbaru, kita lihat itu terus yang kita pandang, maka kita tidak akan syukuri nikmat yang Allah berikan kita, nikmat masih bisa punya mobil, masih bisa pakai mobil kemana-mana. Ya, ini konsep yang luar biasa, yang kalau kita jalankan, kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan akan menjadi tenang, tentram hidup kita. Sekali lagi kalau kita lihat ke atas, kita akan gelisah hadirin.
Gak akan tenang hidup kita, sakit hati kita. Dan kita akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang ada pada kita saat ini. Dan ketika kita mempraktekkan konsep ini, akan menjadikan kita bersyukur. Dan dengan syukur itu, Allah akan tambahkan nikmat itu. Perhatikan. Allah kasih kita nikmat yang mungkin kalau kita bandingkan sama orang di atas kita nggak ada apa-apanya. Punya rumah, ya rumahnya seperti itu. Lihat yang di bawah. Banyak orang nggak punya rumah, kita syukur, alhamdulillah, ana masih punya rumah walaupun seperti ini keadaannya. Dengan syukur itu Allah akan tambahkan nikmat itu. Bisa jadi Allah mudahkan dia punya rumah yang jauh lebih bagus dari itu. Kuncinya apa? Syukuri dulu itu. Syukuri dulu nikmat itu dulu. Gimana dia bisa bersyukur? Ya jangan dia ngeliat ke atas, tapi lihat ke bawah, maka insya Allah dia akan jadi hamba yang bersyukur dengan dia melihat yang di bawahnya. Allah Ta'ala alam hadirin dan hadiratullah wa iyyakum, mungkin demikian yang bisa kita kaji di kesempatan hari ini. Sisa satu sesi lagi dalam serial kajian, tapi Anda tidak tahu ini seperti tidak bisa kita menyelesaikannya ya. Atau mungkin nanti jika ada tambahan waktu mungkin kita bisa selesaikan. Mungkin ini butuh ya mungkin 2 pertemuan lagi kali ya. Ini kita lihat nanti. Kalau 1 pertemuan mungkin khawatirnya terlalu terburu-buru kita menyampaikannya. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang bertanya, ada pertanyaan? Bismillah, untuk pertanyaan pertama Ustaz. Apakah doa dalam sujud harus bersalawat dulu seperti adab dalam berdoa? Tidak ya. Tidak. Kalau adab dalam berdoa di luar sholat itu ada banyak. Di antaranya kita memuji Allah dulu. Kemudian kita di antara adab berdoa itu kita kalau berdoa di luar sholat itu ada wudu. Kita pegang wudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah kita memuji Allah bersalawat, itu adab-adab dalam berdoa, sunnah-sunnah. Dan itu dianjurkan kalau kita mau cepat diijabah doa kita, berdoa dengan cara seperti itu. Nah kalau dalam sujud sholat, ini kita tidak bisa sembarangan. Kita harus berhati-hati dalam konsep doa dalam sujud sholat, apalagi sholatnya sholat wajib. Karena dalam sholat itu tidak boleh kita sembarangan memasukkan kata-kata ucapan yang di luar sholat, tidak boleh. Hanya sebatas yang diizinkan syariat saja. Maka dalam sujud, dalam sholat, doa ketika sujud, dia langsung saja baca doanya setelah dia baca zikir sujudnya. Tidak perlu dia mulainya bukanya dengan memuji pujian-pujian dulu, sholawat, jangan. Ini kan dalam sholat. Kita sholat hati-hati. Ya, kata Nabi SAW, sholat ini tidak layak padanya perkataan-perkataan manusia. Kata Nabi SAW. Jadi kita dalam sholat itu ketika doa yang diizinkan syariat saja. Bahkan yang dibahas sama para ulama itu khilaf ya. Sebagian membolehkan apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia atau hanya boleh dengan bahasa Arab saja. Tapi selain itu jangan. Kita fokus sama doa kita saja. Ya, jangan ditambah-tambahkan yang lain. Karena dalam sholat. Karena khawatirnya kalau masalah seperti ini kita bermudah-mudahan konsekuensinya sholat kita bisa batal hadirin. Khawatirnya bisa batal. Baca Al-Quran coba. Sekarang tanya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukankah itu ibadah yang luar biasa? Kalau kita dalam sujud baca ayat Al-Quran, maka batal sholatnya. Sholatnya batal, nggak boleh. Berbeda kalau kita membaca doa yang emang doa itu bersumber dari ayat Al-Quran, tidak mengapa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu kan potongan ayat Al-Quran. Tapi kita membacanya itu dengan niat untuk berdoa pakai potongan ayat itu. Bukan tujuan kita untuk tilawah. Maka tidak mengapa. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menyikapi orang tua yang selalu menuntut kesempurnaan dalam hal duniawi, sedangkan itu sudah jadi takdir Allah ketika kita gagal? Menuntut kesempurnaan apa? Hal duniawi. Menuntut kesempurnaan hal duniawi. Tidak ada yang sempurna dalam perkara duniawi. Siapa yang sempurna dalam perkara duniawinya? Tidak yang sempurna. Nggak bisa kita mau menuntut kesempurnaan dalam perkara dunia. Tidak ada yang sempurna dalam masalah perkara duniawi. Orang tuanya bagaimana mau menuntut kesempurnaan perkara dunia? Orang tuanya saja mungkin tidak sempurna dalam perkara duniawinya. Ya mungkin
bahasa doanya mungkin bahasa pertanyaannya mungkin kurang tepat ya untuk menuntut kesempurnaan perkara duniawi. Nggak ada yang bisa sempurna dalam perkara duniawi. Ya makanya kalau mungkin orang tua seperti itu ya masih sudut pandangnya itu masih dominan perkara-perkara duniawi, itu coba makanya ajak ngaji, ajak ke pengajian supaya lebih banyak mengingat akhirat. Dinasehati, dikasih buku-buku yang mengingatkan negeri akhirat, dikasih artikel-artikel atau buku-buku yang mengingatkan dia tentang kematian. Ya, kalau nggak mau diajak pergi ke pengajian, ya dikasih buku-buku yang mengingatkan negeri akhirat supaya ingat mati, ya supaya tidak obsesi itu terlalu besar dengan perkara-perkara duniawi. Karena emang manusia itu kalau nggak diingatkan ya seperti itu. Kalau tidak diingatkan, karena manusia itu ya tempatnya lalai. Semua seperti itu. Kalau nggak sering-sering diingatkan negeri akhirat, nggak sering diingatkan kematian, ya hatinya ya dunia lagi dia. Kalau nggak sering-sering dihadir majelis ilmu, mengingat kematian, nanti dia jalan, lambat laun dia akan melenceng ke dunia lagi, dia condong hatinya nanti. Nah makanya biar stabil, kita biar sering ingat-ingat akhirat, ya seperti itu. Menuntut ilmu, hadiri majelis ilmu, kumpul sama orang-orang soleh. Seperti itu Allah Ta'ala alam. Tafadhal. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Bagaimana menyikapi orang yang hasad dengan kehidupan kita sedangkan saya tidak pamer? Dan orang tersebut membuat hidup saya jadi tidak leluasa karena ia selalu ikut-ikutan dan terkadang menggiring saya untuk menggibahi orang lain. Bagaimana menyikapi orang hasad sementara tidak pamer? Ya, yang namanya hasad itu emang penyakit ya, subhanallah. Hasad itu bisa menimpa siapa saja. Bahkan penyakit hasad ini bisa menimpa orang soleh, bahkan para ulama. Terkadang ada sebagian ulama hasad sama ulama yang lain, itu terjadi hadirin. Yang namanya hasad emang penyakit manusia yang dia harus sadar diri kalau dia ada penyakit itu dalam dirinya, dia harus hilangkan. Dia harus minta kepada Allah SWT agar dihilangkan penyakit hasad tersebut. Ya sekali lagi, yang namanya hasad itu emang penyakit bawaan manusia yang bisa menimpa siapa saja. Jangan kira orang hasad itu orang-orang yang mungkin jauh dari agama, yang tidak berilmu, yang ditimpa hasad. Orang berilmu bahkan ulama ditimpa penyakit hasad. Ya bahkan ada yang menulis dulu kitab ya tentang bagaimana ulama-ulama terdahulu itu ada yang saling hasad sama ulama yang lainnya. Ada, itu terjadi. Apalagi kalau kita bahas bagaimana para ulama-ulama mazhab dulu ketika sama-sama mau menyebarkan, mau mengembangkan mazhab masing-masing, itu pada saling hasad. Bahkan disebutkan sampai ada salah seorang ulama itu berdoa minta supaya Imam Syafi'i ini diwafatkan. Berdoa dia, disebutkan, dinukilkan, ya Allah wafatkanlah Syafi'i ini. Kalau Syafi'i ini masih hidup maka akan hilang mazhabnya Imam Malik. Antum bayangan hadirin. Ini para ulama loh. Maka kalau kita orang sekitar kita hasad sama kita, itu wajar, perkara yang wajar. Nah, kitanya ya jangan memancing orang untuk hasad kepada kita. Ya bagaimana itu orang dia bilang tidak pamer, ya bagian mana dulu yang dihasati? Kalau dihasad sama hartanya, ya kemungkinan dia tunjukkan hartanya itu. Kan ada orang seperti itu kadang ya. Beli iPhone terbaru, dia foto, dia posting iPhone-nya. Beli mobil baru, dia foto mobilnya, posting di Instagram, posting di story WA-nya dia, ditunjukin orang. Kenapa? Apa tujuannya, mau apa ditunjukkan itu? Supaya orang lihat. Terus kalau orang lihat kenapa? Ya orang kalau hasad, ya salah antum. Ya hasadnya itu bisa kena ain itu mobil antum nanti, bisa kena ain HP antum. Punya anak lucu, dipamerin mulu anaknya di sosmed. Posting anaknya di sosmed. Banyak orang nggak suka. Dipikir semua orang followernya suka gitu ngeliat anaknya dia. Banyak perempuan-perempuan mungkin nggak bisa punya anak, mandul. Ngelihat anak lucu seperti itu sakit hati dia. Sakit hati hasad. Coba, siapa yang salah? Ya salah Anda yang memamerkan kenikmatan Allah seperti itu. Kita berbeda dengan kita menceritakan nikmat Allah kepada orang-orang yang kita yakin insya Allah orang nggak hasad, teman-teman sekitar kita, keluarga kita. Alhamdulillah Allah mudahkan saya begini. Alhamdulillah Allah berikan saya nikmat ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakan.
Dengan kita menceritakan nikmat Allah, kita menambahkan rasa syukur kita. Tapi bukan untuk dipamer ke semua orang. Ya, jadi ini ya penyakit kita seperti itu. Ya, kita jangan mancing orang untuk hasad kepada kita. Ya, kalau kita sudah nggak pamer, tapi emang itu orang hasad sama kita, tahu nih kita dapat nikmat, kita berlindung kepada Allah dari mata-mata hasad seperti itu. Karena emang ada orang yang seperti itu, hadirin. Ada orang yang emang itu penyakit, dia hasad, nggak seneng lihat orang dapat nikmat. Ada orang-orang seperti itu. Dan orang yang seperti itu harus dia mengobati dirinya sendiri. Harus dia mengobati dirinya sendiri. Dia harus mawas diri, dia harus sadar, saya ini ada penyakit hasad, dengki, nggak demen sama orang dapat nikmat. Dia harus obati itu, jangan dibiarkan. Dia harus hilangkan penyakit itu dalam hatinya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara mengejar rezeki duniawi dan mengingat Allah, yaitu berzikir, agar upaya duniawi saya tidak malah menjerumuskan ke dalam maksiat, melainkan menjadi ibadah yang mendatangkan ketenangan. Yang benar itu caranya antum mengejar perkara duniawi itu niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang benar. Ada yang salah, antum bisnis besar, mencari uang yang jumlah besar, mau jadi orang kaya, silahkan lakukan. Antum mau memperkaya diri menjadi orang kaya, bisnis besar, silahkan lakukan. Tapi ingat, kuncinya satu, ini harus digarisbawahi. Antum lakukan itu, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar akhirat. Karena kalau tidak, antum akan jadi budak dunia. Sudah bisa dipastikan sudah. Antum akan capek, buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran untuk mengejar dunia yang hina ini, yang akan kita tinggalkan ini. Tapi kalau dia bisnis, dia bangun dari pagi, dia bekerja sungguh-sungguh, dia bisnis besar, dia niatkan lillahi ta'ala. Saya lakukan ini karena Allah. Kalau berhasil, insya Allah hasilnya saya akan manfaatkan untuk mengumrohkan orang tua saya. Saya akan manfaatkan untuk sedekah bangun masjid. Sehingga dia termotivasi itu. Motivasinya apa? Akhirat. Motivasinya apa? Dia bekerja keras seperti itu untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak seperti itu, dia akan jadi budak dunia sudah. Dia akan marah, dia akan senang, marahnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Kalau seperti itu, bisa dipastikan sudah. Jadi bukan hal yang bertentangan antara dia mengejar perkara duniawi dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dia bisa lakukan kapan sih, setiap saat, 24 jam dia bisa lakukan. Di antara bentuk dia zikir, mengingat Allah SWT ketika dia mencari nafkah, niatkan dia mencari nafkah, bekerjanya ini untuk Allah, untuk mengejar akhiratnya. Ya, jangan sampai ini hatinya lalai, jangan sampai hati ini obsesinya apa? Dunia dan dunia lagi. Jadi itu bukan hal yang dipertentangkan. Dia bisa mengejar duniawinya, perkara duniawinya, tapi dia niatkan perkara duniawi yang dia kejar itu untuk memudahkan, untuk menyelamatkan dia di akhirat kelak. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan di akhirat. Kehidupan yang abadi di akhirat. Dunia ini hanya cuma numpang lewat. Kalau kita habiskan tenaga pikiran kita untuk mengejar dunia yang seperti itu, maka kita akan jadi budak dunia. Allah Ta'ala alam. Fadal, pertanyaan terakhir mungkin? Nah, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir, kalau saya lupa atau malas berzikir setiap hari, bagaimana cara paling mudah agar saya bisa mengingat dan membiasakan diri untuk berzikir? Karena di usia yang masih muda ini terkadang terlalu terlena dengan dunia dan lupa akan mati. Biasanya yang seperti ini karena belum dibiasakan ya. Biasa seperti itu. Khususnya anak muda. Biasa seperti itu. Biasa anak muda, apalagi yang ABG ya, umur belasan atau awal-awal 20-an, itu biasanya jiwanya itu masih kurang memikirkan akhirat biasanya. Masih membara dia punya jiwanya ini untuk mengejar perkara-perkara duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, itu biasa manusia seperti itu. Khususnya yang masih muda. Caranya apa? Dia harus membiasakan. Orang yang kalau biasanya kadang suka lupa zikir tuh karena dia nggak terbiasa. Nah, solusinya pertama apa? Yang paling penting ini harus digarisbawahi ya. Paling penting mau jalan keluar dari masalahnya tadi itu, pertama dia harus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dia berzikir. Di antaranya apa? Jangan pernah tinggalkan doa sebelum antum salam, seperti salat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba praktekkan doa ini setiap salat. Jangan pernah tinggalkan doa ini sebelum antum salam salat fardu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa selalu berzikir kepadamu.
Tolonglah aku agar aku bisa selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku agar aku bisa memperbagus ibadahku. Orang yang dia baca doa ini dengan sungguh-sungguh, sambil dia renungi maknanya setiap kali dia baca, lihat hasilnya dalam kehidupannya. Antum rasakan efeknya. Antum akan mudah lisan antum berzikir kepada Allah. Antum akan mudah bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang tolong. Karena Allah yang tolong antum bisa seperti itu. Kita nggak bisa jadi orang yang pandai berzikir, pandai bersyukur, rajin berzikir, lisan kita selalu basah berzikir kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa jadi seperti itu kecuali tanpa taufik dari Allah SWT. Nggak mungkin, hadirin. Nggak mungkin antum bisa jadi ahli zikir, ahli syukur tanpa taufik dari Allah SWT. Allah yang jadikan antum seperti itu. Makanya kita minta sama Allah supaya menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, yang selalu berzikir mengingat Allah SWT, dan memperbagus ibadah kita. Itu doa penting, hadirin. Baca doa itu. Ini yang bertanya, sebelum salam baca doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dipraktekkan setiap kali mau salam salat fardu. Kemudian dia berusaha, setelah dia doa, dia minta sama Allah, dia usaha biasakan dirinya. Bagaimana cara dia membiasakan biar nggak lupa? Kalau bisa pasang reminder. Zaman sekarang ada HP canggih-canggih, pasang reminder. Ya jangan pasang remindernya pergi ke pesta mulu nih, kondangan tanggal sekian, kondangan nih ulang tahunnya si fulan tanggal sekian, itu pasang remindernya. Pasang reminder zikir pagi jam segini, bunyi alarm zikir pagi. Pasang reminder zikir petang, itu pasang reminder. Nanti akan terbiasa, insya Allah nggak pakai reminder lagi akan terbiasa. Ketika dia sudah terbiasa, hadirin azanallahu wa iyyakum, dia nggak nyaman kalau ketika dia tinggalkan itu. Dia sudah biasa nih, dia lupa zikir, kayak ada yang kurang dalam harinya. Nggak nyaman dia menjalankan hari itu sebelum dia membaca zikir itu. Sudah terbiasa. Itu taufik dari Allah SWT seperti itu. Makanya butuh usaha. Doa dulu, kemudian dia usaha. Usahanya apa? Dia membiasakan dirinya. Pasang reminder kalau bisa biar nggak lupa. Kalau dia masih lupa, pasang reminder. Nanti lama-lama sudah ingat sendiri dia, insya Allah tanpa perlu diingatkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian saja kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang atau salah-salah kata, mohon maaf. Kita tutup dengan doa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.